Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ustaz boleh, Bapak boleh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Mas Bapak. Mas Dafa, silakan Mas Dafa. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Dafa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Siapa? Mas Hafiz. Mas Hafiz. Mas Hafiz kemana? Sakit. Sakit apa? Oh, demam. Kita doakan semoga teman kita diberikan kesehatan, amin. Alhamdulillah. Selain Hafiz ada lagi? Raya gimana Raya? Oh, sakit, sama. Lagi musim sakit ya. Ada lagi? Tidak ada. Cukup hanya Hafiz dan Raya ya. Baik. Hari ini kita akan pelajari tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang bebas. Contohnya apa? Seperti Pacaran, kemudian tawuran. Kalau perbuatan zina, zina sama aja ya. Pergaulan bebas dan perbuatan zina itu sama ya. Jadi pergaulan bebas dan perbuatan zina itu sama. Contoh dari pergaulan bebas apa tadi? Tawuran. Kemudian apa? Kasih lagi contoh. Yang kedua, bagus. anak pinjol. Hah? Pinjol. Anak Oke, kita lihat di sini ya. Biar pada semangat kita ya dulu ya. Coba bangkit. Hamizah. Jadi, nah kita lanjut. Kita masuk ke pembelajaran. Nah, bab 6 ya. Jadi kita masuk bab 6 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya. Nah, di sini ada ayat Al-Qur'an dan hadis. Silakan dibaca, siapa yang ingin membaca ayat Al-Qur'annya? Ya, silakan Safira dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, Janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. bagus. Baik, terima kasih Safira. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyah. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji, wasa asabila dan suatu jalan yang buruk. Itu ayat Al-Qur'annya. Kemudian ada hadis Nabi. Siapa yang membaca? Dapat, Mas Dafa. Jangan dibaca Mas Dafa. Hadisnya. Langsung saja gak apa-apa, langsung bismillah ya. Kalau tadi Kalau Rasulullah SAW abadu inayati wa huwa mu'minun wa la yasriku. Inna yang seriku wa huwa mu'minun wa la yasriku.
inna yasrabu wa huwa mu'minun la tahu wa huwa mu'minun rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah ia meminum khamr ketika meminumnya dan dia dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Ini penggalan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah ini ya, ini isi kandungannya di dalam surat Al-Isra yang tadi kita baca, wala taqrabuz zina innahu fahisyatun wa sa'a sabila. Allah melarang kita mendekati zina. Kemudian isi kandungan yang kedua adalah larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinahan. Mendekatinya saja sudah tidak boleh, sudah dilarang, apalagi melakukannya. Kemudian yang nomor 3 isi kandungannya surat Al-Isra adalah perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Innahu kana fahisyah, ya sesungguhnya zina itu membuat perbuatan yang keji. Kemudian perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Jadi zina itu juga termasuk pergaulan bebas. Oke. Nah, ini pergaulan bebas. Kita lihat pengertian. Jadi pengertian pergaulan bebas secara bahasa diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan, pertama pergaulan itu adalah proses interaksi antara satu individu dengan individu lain. Pergaulan kayak ini gaul. Ini kalian sedang bergaul. Jadi ada interaksi dengan lawan jenis, dengan individu lain dengan lawan jenis. Kemudian bebas, pergaulan ada bebas. Nah, bebas itu artinya terlepas dari kewajiban, aturan dan norma. Jadi tidak sesuai dengan aturan. Jadi kalau aturannya nggak boleh minum khamr, ternyata kita minum khamr, berarti itu disebutnya bebas. Jadi bebas itu nggak ada aturan, mau ngapain terserah. Jadi pergaulan bebas adalah secara istilah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Jadi kalau ada yang melewati batas, berarti namanya pergaulan bebas. Semacam apa? Contohnya tawuran. Nah, ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, perbuatan menghambur-hamburkan uang. Kemudian perbuatan yang dilakukan tanpa memedulikan benar dan salah menurut agama. Ya, menurut agama benar, menurut agama salah, walaupun salah tetap dilakukan, itu namanya pergaulan bebas. Kemudian perbuatan huru hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba. Kemudian perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis, itu juga termasuk pergaulan bebas. Jadi intinya apa pergaulan bebas itu? Perbuatan yang menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan kewajiban. Ya, Rizwan. Coba Rizwan, kenapa anak-anak atau masyarakat saat ini sangat mudah sekali terjerumus dalam pergaulan bebas? Menurut pandangan Rizwan, karena kenapa gadget bisa terjerumus? Apakah yang bukan gadget tidak terjerumus? Karena hawa nafsu yang lebih berat, tidak seimbang dengan keimanan. Keimanannya setipis tisu, tapi hawa nafsunya setebal batu. Ya, kita ambil kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah pelajaran hari ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan umat Islam untuk melakukan pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka dari itu wajib untuk kita menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan. Nah, ya caranya meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan juga lingkungan yang baik dan bermanfaat. Jadi jangan sampai kita tidak punya iman.
iman. Ya, keimanan itu adalah bentuk fondasi. Selain itu juga kita harus memilih pergaulan dan hubungan yang baik. Terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak Ustaz. Bapak Ustaz, yang bisa saya sampaikan. Saya hanya